Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini, saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari power amplifier kelas D ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin belum tahu apa kelebihan dan kekurangan dari power amplifier kelas D, silahkan bisa disimak saja video ini sampai selesai ya. Biar kalian juga lebih tahu ya, dan juga nggak salah paham. Nah, sebagai disclaimer di sini saya hanya sharing ya teman-teman apa yang saya tahu, jadi bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang mungkin kurang suka dengan video kali ini, silahkan bisa di skip saja ya. Nah, jadi untuk power amplifier itu ada beberapa jenis ya teman-teman, dari mulai kelas A, kelas B, kelas AB, kelas D, kelas GB, kelas H, dan kelas yang lain ya. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari power amplifier kelas D ya. Nah, sebagai contoh di sini ada power DHD 4 channel. Ini di dalamnya menggunakan driver kelas D ya teman-teman. Sebenarnya ini mau saya bongkar ya, sekaligus melihatkan untuk komponen dalamnya, tapi untuk bautnya saya nggak punya ya untuk membukanya. Yang pertama kita akan coba bahas dari kelebihan power kelas D ya teman-teman. Nah, saya sudah menggunakan power ini selama 1 minggu, jadi saya sudah bisa menyimpulkan ya untuk kelebihannya itu apa saja dan juga kekurangannya apa saja ya dari power kelas D itu sendiri ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kelebihannya yaitu efisien ya tentunya. Jadi untuk power kelas D itu lebih efisien atau lebih irit daya ya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan power jenis lain seperti contohnya power kelas AB ya. Tentunya untuk power kelas D ini bisa dibilang lebih irit daya. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu ukuran lebih ringkas ya teman-teman, atau dimensinya itu biasanya lebih kecil untuk power kelas D. Nah, sebagai contoh saja ini ya teman-teman, untuk power ini itu ukurannya lebih ringkas atau lebih kecil ya, hanya segini ya teman-teman. Jadi power kelas D itu lebih compact atau lebih ringkas kalau kita bandingkan dengan power jenis lain seperti power kelas AB ataupun juga power kelas H, kelas GB, dan power kelas lain ya teman-teman. Seperti contohnya ini ya, power DHD 804D itu lebih kecil ya ukurannya ya. Ada lagi contoh juga banyak ya teman-teman, power kelas D yang lebih ringkas. Power TPA itu kan ukurannya kecil ya teman-teman, karena menggunakan jenis kelas D ya. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu tenaganya besar ya teman-teman. Jadi walaupun power kelas D itu ukurannya kecil terus kemudian lebih irit daya, bukan berarti power itu tidak bertenaga ya teman-teman. Nah, untuk power kelas D itu terkenal bertenaga ya, walaupun ukuran kecil dan juga irit daya. Sebagai contohnya saja power ini ya teman-teman, ini kan kecil ya, paling cuma 1 jengkal ya teman-teman. Tapi untuk out dari power ini itu lumayan ya, itu maksimalnya itu di 500 watt ya teman-teman, 500 watt RMS. Jadi ini watt real ya teman-teman, atau watt yang sesungguhnya ya. Jadi walaupun sekecil ini itu bisa menghasilkan daya 500 watt maksimal. Sebagai contoh lagi power TPA ya, itu kan ukurannya kecil, dimensinya juga kecil, terus kemudian input powernya itu juga nggak terlalu besar, paling di antara 12 volt sampai 48 volt ya. Tapi untuk outnya juga lumayan ya teman-teman, bisa ada yang 300 watt per channel ya teman-teman. Kelebihan yang selanjutnya untuk power kelas D itu tidak cepat panas. Jadi untuk power kelas D memang terkenal lebih adem ya teman-teman. Kalau kita kasih beban itu tidak cepat panas. Kalau kita bandingkan dengan power kelas AB ya tentu jauh. Untuk kelas D ini lebih adem. Kenapa bisa begitu? Karena untuk power kelas D ini lebih efisien ya. Jadi untuk daya yang masuk itu dijadikan suara semua ya teman-teman. Jadi yang terbuang untuk panas itu lebih sedikit. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk kelebihan kelas D ya teman-teman, power kelas D. Kemudian untuk kekurangannya yaitu untuk servisnya itu sedikit lebih sulit ya teman-teman jika rusak kalau kita bandingkan dengan power kelas lain, karena biasanya untuk power kelas D itu menggunakan komponen makro ya teman-teman. Nah, seperti contohnya power ini ya, itu di dalamnya menggunakan komponen
makro ya teman-teman. Jadi bukan mikro. Kalau untuk mikro itu komponennya lebih besar, kalau untuk makro itu lebih kecil lagi ya teman-teman. Jadi otomatis untuk perbaikannya juga lebih sulit atau lebih rumit. Ya jadi itu ya teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan dari power kelas D ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian, terutama yang masih pemula ya, dan masih belum tahu tentunya. Silakan bagi kalian yang mungkin mau menambahkan, bisa ditambahkan aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.